Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Edwin Lau, senang bertemu dengan Anda kembali. Tentunya harapan kami, Anda dalam keadaan yang sehat, yang bugar dan bahagia bersama keluarga. Izinkan kami hari ini untuk memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Dan siapkan diri Anda untuk motivasi dan juga inspirasi yang baru untuk kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan pemirsa, mari kita kenalkan Anda dengan narasumber hari ini, namanya Ibu Tita Kartika, usianya 54 tahun. Mari kita sambut, ini dia Ibu Tita. Ibu Tita, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Ibu. Salam sehat. Ibu Tita tadi sudah melihat satu cuplikan, pendapat Ibu tentang cuplikan itu pilih mana, sehat atau sakit? Sehat. Oke, alasan Ibu pilih sehat kenapa? Anak-anak, supaya nanti di masa tua tidak menyusahkan anak-anak. Mari kita kenalkan praktisi kesehatan hari ini akan memberikan banyak sekali nasihat, tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Win. Baik pemirsa, sebelum kita bincang-bincang, mari kita lihat dulu cerita dari Ibu Tita, siapa dia dan siapa tahu ini juga bisa mengubah kehidupan Anda jadi inspirasi baru untuk kesehatan Anda. Ini dia. Tita Kartika. Sejak memasuki usia 50 tahun, ia merasa kondisi kesehatannya mulai menurun. Dari mulai sering pusing, hingga dada yang kerap terasa nyeri. Awalnya, Tita sering mengeluhkan rasa nyeri di sekitar kaki. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata asam uratnya sudah tinggi. Tak lama kemudian, ia didiagnosis mengidap hipertensi. Tekanan darah sistoliknya pernah mencapai angka 180. Ketahuan aja gejala kolesterol, hipertensi itu biasanya kaki sakit. Bawa berjalan itu di arah tumit, dengkul, itu kadang-kadang betis juga sakit-sakit nyut-nyut gitu. Terus di tengkuk, kemudian kepala. Ia merasa mungkin hal ini karena faktor pikiran saja. Pasalnya, Tita sering merasa stres karena banyak faktor yang ia pikirkan. Dari mengajar les untuk anak-anak hingga mengurusi jemaat di gereja. Alhasil, ia menjadi sering kurang istirahat pada malam hari. Tita pun khawatir kondisi kesehatannya bisa semakin menurun. Ia tidak mau berbagai macam aktivitasnya ini harus terhenti jika dirinya jatuh sakit. Kayak saya ini memang mungkin sudah terlambat. Jadi perasaan saya harus kasih masukan ke anak-anak. Jangan sampai seperti saya. Tita pun berharap bisa mendapat solusi yang tepat terkait masalah kesehatannya. Mari kita main dulu benar salah. Pernyataannya adalah bahwa nyeri dada yang membaik, ini tidak perlu periksa ke dokter. Benar, karena sudah membaik. Jadi sudah membaik. tidak perlu lagi ke dokter. Nggak takut tiba-tiba bisa balik lagi, Bu Tita? Karena kebetulan ketika periksa jantung itu kondisi jantungnya baik gitu. Hasilnya baik. Hasilnya baik terus. Tapi ternyata dulu kan pernah tidak hanya cuma jantungnya sebelah kiri yang terasa sakit, tapi juga merambat ke lengan. Ceritanya bagaimana? Aku sih waktu itu karena masih gadis ya waktu itu, terus tiba-tiba ada kok ini nggak bisa bergerak gitu ya yang sebelah kiri nih. Jadi kalau mau pakai komputer tuh harus bergerak begini aja gitu.
ini ditaruh lagi, tapi itu disentuh tuh sakit. Apalagi kalau namanya kita masih gadis-gadis gitu suka sembarangan, hai gitu kan, ditepuk, aduh sakit sekali. Tapi nggak tahu itu apa. Tapi ketika penyembuhannya dengan terapi di rumah sakit. Jawaban dari Bu Tita ini kurang tepat pemirsa. Yang namanya nyeri dada itu saat ini bisa membaik, tapi kita nggak tahu nanti besok yang akan datang nyeri dada itu akan kambuh lagi. Nah, ketika kambuh, intensitas nyerinya akan lebih berat. Bisa terjadi seperti itu. Penyebabnya pun juga lebih berat lagi pemirsa. Jadi kalau nyeri dada harus diperiksakan ke dokter untuk tahu penyebabnya. Bu, saya mau tanya, Ibu nyeri dadanya kapan? Di usia berapa? Kalau nyeri dadanya Pertama sekali. pertama di usia 50 sekitar. Waktu Iya. apa itu? Waktu aktivitas atau lagi istirahat? Lagi istirahat. Nyerinya berulang setelah berapa kali atau sudah berapa kali berulang? Kurang lebih 10 kali mungkin ya. Sering ya Bu ya. Sering. Jadi hati-hati Bu. Kalau nyeri dada itu kan prosesnya adalah satu proses yang sesaat ya, dan itu dirasa nyeri, artinya tubuh itu atau jantung ibu sudah memberikan tanda, memberikan sinyal. Kita lihat yang paling sebelah kiri ini adalah pembuluh darah yang normal. Kita lihat diameternya cukup bagus, aliran darah mengalir dengan lancar, tapi dengan adanya peningkatan atau adanya aterosklerosis, ada penumpukan lemak di sana, adanya inflamasi di pembuluh darah sana, maka dia akan terjadi penyempitan. Dan penyempitan ini akan membuat aliran darah menjadi terhambat, bahkan bisa tidak mengalir sama sekali. Dan ini akan menyebabkan otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup dan timbul rasa nyeri. Ini ada penyumbatan yang tadi. Ya, pembuluh darah yang kemudian menyempit, yang kemudian terjadi penyumbatan. Disitulah area penyumbatan. Jadi tergantung cabang mana yang mengalami penyumbatan. Ya, dia cabangnya semakin di ujung, ya, kayak yang di awal, ini mungkin dia akan punya kompensasi untuk berpindah ke pembuluh darah yang lain. Jadi nyerinya hilang sesaat, Bu. Ya, tapi nggak selesai pemirsa ya, masih ada potensi untuk masalah pembuluh darah yang lainnya. Begitu itu ada masalah dengan jantung harus segera dikendalikan, jangan sampai kemudian terjadi serangan jantung mendadak yang berakibat dengan kondisi yang fatal. Pemirsa, mari sama-sama kita ulangi sekali lagi bahwa nyeri dada yang membaik ini tidak perlu periksa ke dokter. Pernyataan ini adalah salah. Jadi mohon maaf Ibu Tita, jawabannya salah. Apalagi Ibu Tita, adik dari Ibu Tita ini mengalami gangguan jantung. Iya. Sudah pasang ring, persis seperti yang dibilang Mas Boy barusan. Iya. Apa nggak takut terjadi juga kepada Ibu Tita? Iya, takutlah. Kalau melihat adik ada pasang ring di situ, dia yang terganggu dalam kehidupannya seperti apa, Ibu? Kalau adik itu udah parah bener ya, jantungnya. Malah kata dokter itu jantungnya bekerjanya cuma 30 atau 20% atau 40%. Itu jantung ringnya udah 2 kalau nggak salah. Udah 2 kali ya. Adik 3, kebetulan laki-laki semua. Itu juga yang nomor di bawah dia nomor 3 itu sama. Ada diabetes juga. Ada diabetes. Karena mama kan diabetes. Kalau yang nomor 2 yang jantung sekian persen itu malah nggak diabetes. Tapi yang nomor 4 diabetes, jantungnya enggak gitu. Wah, ini lengkap semuanya ya. Ya, jadi artinya gini ya, Ibu dan juga pemirsa, Anda perlu hati-hati kalau ada riwayat keluarga dengan masalah jantung dan pembuluh darah ya. Jadi kalau tadi bicara ada diabetes, bicara ada kelainan jantung dan segala macam, hati-hati, ini akan memicu ada masalah-masalah di kemudian hari, apalagi dengan bertambahnya usia ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat, faktor lingkungan tidak sehat. Jadi kalau kita kaitkan nyeri dada dengan tekanan darah yang tinggi, kita harus tahu betul nih berapa tensi kita ya. Ibu tadi sudah dicek tensinya kan? Sudah. Tensi ibu ini tadi sebelum acara didapat 148/92 pemirsa. tinggi sekali. Keluhannya gimana Bu? Sebulan terakhir ini apa yang ibu keluhkan? Akunya pernah di 170, Tensi tertingginya 170. 180 malah. 180 per berapa? Bu? 170, tapi nggak yang gimana-gimana, cuma sakit pusing gitu aja. Tengkuk berat gitu aja. Kolesterol berapa? Kolesterolnya kata dokternya ini udah tinggi, udah melebihi batas. Ya, jadi kalau angka-angka nih Bu, jadi pemirsa juga Iya. ada kalau Anda lakukan pemeriksaan kemudian dapat angka yang di atas normal atau di luar normal atau tidak normal harus segera dikendalikan. Jadi sekali lagi jangan diabaikan. Komplikasi dari hipertensi dulu ya. Kira-kira yang Ibu tahu itu apa aja? Setahu aku kalau pusing otomatis ya, terus karena jalan karena kita pusing gitu tidur nggak nyenyak, terus juga jadinya kalau kita orang tua ini takutnya jatuh. Ada yang jauh lebih berat daripada itu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang ditakutkan adalah kita nggak tahu atau Anda tidak tahu berapa tekanan darah Anda. Jangan-jangan Anda sudah mengalami hipertensi, tadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Ini yang awam atau yang orang sudah banyak tahu. Tapi kadang-kadang kemudian
diabaikan Ibu ya, hati-hati ya pemirsa. Tapi yang menarik adalah mengenai kerusakan pada mata. Ini juga bisa berpengaruh karena tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dengan baik. Kemudian yang menarik lagi untuk fungsi reproduksi ya, untuk Anda pria maupun wanita. Untuk pria biasanya akan terjadi gangguan ereksi, akan terjadi gangguan produksi sel sperma. Kemudian untuk Anda wanita juga karena hipertensi maka pembuluh darah akan menyempit. Ini akan menghambat hormon-hormon yang masuk ke organ reproduksi Anda. Maka menstruasi Anda akan terganggu, kemudian kesuburan akan terganggu, kemudian mens akan terganggu, banyak hal yang membuat atau mengganggu kesehatan reproduksi Anda. Jadi sekali lagi harus Anda kendalikan tekanan darah Anda dengan baik supaya Anda tetap sehat. Pernah nggak mendengar namanya teknologi laser khusus memperbaiki kualitas darah? Saya yakin Ibu sebagai seorang wanita, laser untuk wajah sudah tahu ya. Mata juga sudah tahu. Ya. Tapi untuk darah pernah dengar? Belum. Silakan praktisi kesehatan bisa jelaskan bagaimana hubungannya teknologi ini dengan kondisi kesehatan Ibu Tita. Teknologi laser ini, pemirsa, digunakan di pergelangan tangan kiri. Akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan. Ketika laser merah menyinari titik akupuntur di pergelangan tangan, maka akan terbentuk yang namanya jalur energi di tubuh kita. Akan mengalir ke seluruh tubuh dan mengurus kesehatan jantung dan pembuluh darah. Akan mengendalikan yang namanya hipertensi, pemirsa. Nah, laser merah, sinar kuning, sinar biru akan menembus kulit masuk mulai dari lapisan terluar pemirsa. Epidermis, dermis, hipodermis. Laser merahnya mencapai ke pembuluh darah. Nah, ketika laser merah mencapai pembuluh darah akan menyinari pembuluh darah, membuat dinding endotel pembuluh darahnya lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Nitrit oxide itu pemirsa fungsinya adalah merelaksasikan dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya menjadi lebih elastis lagi, pembuluh darahnya lebih rileks lagi, melebar, aliran darahnya jadi lancar pemirsa. Nitrit oxide di pergelangan tangan akan ikut ke seluruh pembuluh darah, seluruh tubuh pemirsa. Harapannya adalah tekanan darahnya akan terkendali. Nah ini kita lihat bagaimana kondisi pembuluh darah atau kualitas darah yang kental. Ya, di mana darah kental itu sel-sel darah merah kemudian saling mengumpul, ya, menggumpal dan kemudian terjadilah perlambatan gerakan di sana dan kemudian akan terjadi penumpukan di sana. Ya, kemudian dia akan menjadi menyempit dan bahkan bisa menyumbat sama sekali di sana. Dan ini perlu dicegah, perlu diuraikan dan dicegah jangan sampai kemudian menggumpal kembali. Nah, teknologi laser dengan sinar terapinya, ya, dengan panjang gelombang yang sudah didesain khusus, dia akan menguraikan darah-darah yang mengental tadi, ya, dan kemudian mencegah untuk terjadi penggumpalan kembali. Ya, dengan ini teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan darah kita dan juga akan menjaga kesehatan kita. Ya, dengan kualitas darah yang baik, darah yang baik, maka aliran darah akan menjadi lebih baik, organ-organ tubuh kita akan mendapatkan suplai darah dan bisa bermetabolisme, berfungsi dengan baik, ya, termasuk untuk otak, untuk jantung, untuk ginjal, dan organ-organ lainnya. Jadi ini kita bisa mencegah penyakit dan juga bisa mencegah terjadinya komplikasi. Jadi sekali lagi, jangan Anda anggap enteng dengan tekanan darah yang tidak terkendali, harus dikendalikan salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Namanya adalah dokter laser atau laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dan produk Equilaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dengan teknologi NMES menjadi satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tadi sudah ada pemeriksaan, tensi masih tinggi Ibu Tita. Sekarang ketakutan terbesar Ibu dari penyakit Ibu, dari kondisi Ibu itu apa? Kalau ketakutannya tiba-tiba mendadak stroke. Itu yang paling takut.
Makanya aku bilang ke anak karena udah ada gejala nih ya, aku hipertensi, asam urat, darahnya suka naik. Yang aku tahu kadang-kadang suka plup naik. Kita makan nggak terkendali. Tensi ini juga perlu Anda kendalikan dengan baik. Karena kalau tidak, tadi nggak ada gejala itu yang bahaya. Kemudian bisa terjadi tiba-tiba komplikasinya bisa jadi stroke. Dan ini bisa saja selamat, bisa juga kemudian tidak selamat. Jadi sekali lagi, Anda harus jaga kendalikan tekanan darah Anda. Para wanita, ini dia, tahukah Anda pemirsa bahwa penyakit yang rentan muncul saat wanita menopause? Silahkan jelaskan. Orang yang sudah mengalami masa menopause, sekali lagi menopause itu bukan penyakit pemirsa, tapi menopause itu suatu kondisi di mana kadar hormon estrogen memang sudah menurun dan ini akan berdampak pada kesehatan. Jadi kalau dinyatakan penyakit yang rentan muncul, pertama adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Itu nomor satu ya. Biasanya kualitas pembuluh darahnya, kualitas darahnya akan menurun dengan menurunkan kadar hormon estrogen. Pembuluh darah akan menjadi lebih kaku, lebih rigid, dan ini akan memicu kenaikan tekanan darah. Kemudian tadi biasanya akan terjadi masalah resistensi insulin. Gula darah pun juga akan menjadi tidak terkendali dengan baik. Kemudian ditambah lagi metabolisme lemak pun akan terganggu. Kolesterolnya biasanya akan meningkat. Dan ini juga akan bisa terjadi pada wanita-wanita di mana sudah terjadi penurunan hormon estrogen. Ya ini kita lihat di jantung pembuluh darah. Tapi masih banyak lagi hal lain yang dampak dari kadar estrogen yang menurun. Ya biasanya mood, emosi ya, mudah depresi, mudah cemas, ya mudah gelisah dan segala macam, susah tidur, keringat di malam hari, kemudian ada semburan panas, hot flash ya. Kemudian ada juga gangguan-gangguan yang terjadi pada buang air kecil ya, gangguan sanggama di mana ada rasa gatal, rasa perih, rasa sakit pada saat hubungan intim. Kemudian bisa juga terjadi masalah dampak panjangnya adalah tulang yang keropos ya, karena kadar estrogen yang menurun ini akan menyebabkan terjadinya lebih cepat terjadinya keropos tulang. Jadi sekali lagi memang di usia menopause ini masalah-masalah ini bisa terjadi, namun tidak semua sama gejalanya atau penyakitnya. Tapi sekali lagi tadi kalau kita bicara masalah menopause, kita bicara masalah jantung dan pembuluh darah, kita harus jaga betul kualitas darah kita harus kita jaga di usia atau sudah saat masuk menopause supaya tadi tidak terjadi masalah penyakit dan kemudian tidak terjadi komplikasinya. Dan Anda di usia menopause tetap dengan kualitas hidup yang baik. Jadi pola hidup yang sehat, kemudian dilengkapi dengan bantuan teknologi laser, maka harapannya kualitas darah dan pembuluh darah Anda juga terjaga dengan baik. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, penyebab utama yang menyebabkan semua itu terjadi apa sebenarnya? Pola makan sama pola stres. Stres. Pola makan dan pola stres. Stres ada polanya? Maksudnya gini, maksudnya kadar stresnya tinggi mungkin ya karena mungkin ngajar, aktivitas kemarin tuh tinggi ya, tugas-tugas agak banyak, jadi itu makan nggak teratur. Jadi kadang-kadang di jalan apa aja yang bersantan lah atau apalah. Tidur ibu juga kelihatannya nggak berkualitas ya? Iya, nggak pernah berkualitas. Tidur jam 9, tapi nanti jam 11 sudah terbangun terus sampai pagi. Tidur sebentar, jam 6 udah harus bangun. Ya, jadi pemirsa, kebiasaan begadang tadi, karena tadi banyak aktivitas, stres juga jadi begadang, itu akan merusak yang namanya siklus sirkadian. Ketika siklus sirkadian itu rusak, maka akan terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh. Dapat terjadi yang namanya hipertensi, imunitasnya menurun, terus juga kolesterol meningkat, asam urat meningkat, gula darah meningkat, jadi penyumbatan pembuluh darah dapat terjadi pemirsa. Dengan adanya teknologi laser, maka sinar kuningnya akan lebih mengaktifkan produksi dari hormon melatonin pemirsa. Ketika laser digunakan pada malam hari, maka produksi melatonin tersebut akan meningkat. Sehingga tidurnya berkualitas, tidurnya lelap, tidurnya deep sleep pemirsa. Jadi tidur jam 9 malam, paginya bangun badannya segar. Nah, ketika laser digunakan pada pagi hari, maka produksi hormon serotonin akan optimal sehingga tubuh kita berenergi, lebih fokus lagi dalam menjalani kegiatan sehari-hari pemirsa. Jadi bagi yang memiliki kebiasaan tidur malam, jadinya tekanan darahnya meningkat, maka gunakan teknologi laser mulai dari sekarang pemirsa. Tidak hanya itu saja, kita perlu otak untuk supaya kualitas otaknya ini mendapatkan sirkulasi darah dan udara yang baik. Nah, kita lihat ini ada teknologi laser, selain digunakan di pergelangan tangan, pemirsa, ini bisa juga atau ada tambahannya yang digunakan ke area rongga hidung. Ini akan membuat
akan mengalirkan sinar terapinya akan masuk ke daerah rongga hidung, kemudian akan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak kita. Nah, kita lihat dengan adanya teknologi laser dengan sinar terapi yang akan menjaga kualitas darah di daerah hidung dan juga di seluruh kepala kita, maka ini akan membuat fungsi otak kita akan berfungsi dengan baik. Selain otak berfungsi dengan baik, juga mencegah terjadinya pecah pembuluh darah, jadi penyumbatan pembuluh darah di sana, jadi mencegah terjadinya stroke, komplikasi itu. Kemudian daya ingat kita, konsentrasi kita akan terjaga dengan baik ya. Sayang tadi kualitas tidurnya terjaga dengan baik, kemudian penglihatan menjadi lebih baik, panca indera kita menjadi lebih baik ya. Kemudian yang punya masalah dengan vertigo, punya masalah dengan sinusitis, ini juga akan bisa dibantu atau diperbaiki dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di intranasal. Selain itu ya, untuk wajah ini juga terlihat lebih cerah Bu ya, karena tadi sel-sel pembuluh darah di wajah kita juga mendapatkan sirkulasi darah yang baik, sehingga dia akan membuat wajah kita menjadi lebih cerah. Jadi sekali lagi pemirsa, gunakan teknologi laser yang digunakan tangan dan juga di intranasal supaya tadi kualitas darah kita bisa terjaga dengan baik. Dalam pemakaiannya itu, Ya. di tensi yang saya sudah ada sekian lama ini, itu cepat atau lambat untuk pengentalan darahnya itu? Ya, jadi respons berubah. setiap orang, respons setiap pembuluh darah itu akan bervariasi berbeda-beda ya. Jadi memang Ibu harus continue menggunakannya, tidak hanya cukup sekali dipakai kemudian akan langsung membaik, tidak Bu. Ibu harus gunakan itu secara bertahap, secara kontinu, nanti ada aturan pakainya. Kemudian juga harus Ibu kendalikan tadi pola hidup sehatnya ya, mulai makanannya, olahraganya, berat badannya, tidurnya, faktor stresnya, dan kemudian terus mengikuti atau anjuran dokter, obat-obatnya dikonsumsi terus ya Bu ya, dan digunakan teknologi laser itu. Dilengkapi dengan pola hidup sehat, maka harapannya Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Kita akan kasih lihat masyarakat Indonesia memakai teknologi laser dengan keluhan yang sama seperti Bu Tita, tapi kondisi mereka menjadi lebih sehat. Mari sama-sama kita saksikan ini cerita dari mereka. Tensi saya 140, 150, bahkan sampai 180. Penyakit jantung dan darah tinggi ini dekat sekali dengan keluarga saya gitu. Jadi gimana caranya saya harus hidup lebih baik. Menggunakan teknologi laser, ternyata yang tadinya bisa 140 mulai turun. 130, 135, itu minggu-minggu pertama. Nah, setelah sampai 2 minggu, itu udah mulai stabil. 125, terakhir udah 120, pernah saya 110/70. Terima kasih teknologi laser. Ini rapor kesehatan Ibu, dan kira-kira saran dari kami apa? Mari kita lihat satu persatu. Mari pemirsa, nomor 1 adalah asam uratnya. Asam urat tingginya mencapai 9 angkanya. Hipertensi, tekanan darah sistolnya pernah 180. Dan kadar kolesterol tinggi, 300 angkanya pemirsa. Dan kerap stres karena faktor pekerjaan. Semua ini menghalangi kehidupannya untuk bahagia, menikmati kehidupan. Lalu solusi dan saran dari Go Healthy untuk Ibu Tita adalah ini. Yang pertama, konsultasi ke dokter Ibu. Ini penting ya, untuk pengobatan asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Perbaiki pola makan menjadi lebih sehat. Pasti bisa Ibu. Ya. Kelola stres dan pola tidur. Mulai kembali aktif berolahraga. Dan terakhir tentunya pemirsa, gunakan teknologi laser. Yes, itu dia. Siap nggak untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat? Siap. Dan yang terakhir, siap nggak mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia semangatnya. Luar biasa. Mari sama-sama kita kejar namanya kesehatan paling optimal. Caranya adalah gunakan teknologi laser, yaitu dokter laser atau Eki laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser ini sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dan juga pemirsa, produk Eki laser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Oleh karena itu, langsung saja take action menggunakan atau dapatkan Eki laser dan dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan
0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau laser dari Gogomol ya. Dan juga pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau laser dari Gogomol. Mari. Kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.